Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 analisis data bisnis ingin mempresentasikan tentang pengujian kapsan data. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Bu Rizal Fakih, yang kedua ada Simbol Porina Karolin, yang ketiga ada Tarisa Alfianita, dan yang terakhir dengan saya sendiri, Venita Raini. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kapsan data. Keabsahan data menurut Zulda Frial, keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan atau validitas dan keandalan atau reliabilitas menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri. Yang selanjutnya ada pengertian kualitatif menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sugiono. Menurut beliau, penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu tempat, atau place, pelaku atau aktor, dan aktivitas atau activity yang berinteraksi secara sinergis. Yang selanjutnya ada menurut Mo Leong. Menurut beliau, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, cara deskripsi dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Yang selanjutnya ada studi kasus. Kelompok kami membahas tentang studi kasus tentang teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. Ada 4 kriteria teknik pengujian keabsahan data. Yang pertama ada uji kredibilitas atau credibility, yang kedua ada uji transferabilitas atau transferability, yang ketiga ada uji dependabilitas atau dependability, dan yang terakhir ada uji konfirmabilitas atau confirmability. Uji kredibilitas atau credibility, yang pertama ada perpanjangan pengamatan. Pada tahap awal penelitian memasuki lapangan, peneliti masih dianggap sebagai orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan masih memungkinkan banyak hal yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk raport, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Yang kedua ada meningkatkan ketekunan. Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam. Yang selanjutnya ada triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu. Yang pertama ada triangulasi sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan Menteri Kesehatan, maka pengujian keabsahan data terhadap data yang telah diperoleh dapat dilakukan kepada bawahan yang dipimpin, kepada atasan yang menugasi, dan kepada rekan kerja. Yang selanjutnya ada triangulasi teknik. Misalnya data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan A terkait persepsi, gagasan, harapan, sikap, gaya hidup, dan lingkungan masyarakat terhadap pengimplementasian kesehatan secara gratis. Maka dilakukan pengecekan informasi kembali melalui observasi ataupun dokumentasi kepada informan A tersebut maupun sebaliknya. Dan yang terakhir ada triangulasi waktu. Sebagai contoh, ketika ingin mengidentifikasikan faktor penghambat dan pendukung dari peningkatan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, maka informan sebelumnya yang telah dilakukan wawancara mendalam diulangi wawancaranya pada waktu atau situasi yang berbeda. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di uji kredibilitas juga ada analisis kasus negatif. Analisis kasus negatif dapat dilakukan dengan melakukan pencarian data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan secara lebih mendalam. Uji ini bergantung pada seberapa besar kasus negatif. Jika ada 99% orang mengatakan bahwa si A pengedar narkoba, sedangkan 1% menyatakan tidak atau negatif, maka peneliti harus mencari tahu secara mendalam dan menemukan kepastian apakah 1% kelompok ini benar atau tidak. Lalu ada pula menggunakan bahan referensi. Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Sebagai contoh,
Data hasil wawancara mendalam dengan informan dilengkapi rekaman audiovisual saat dilakukannya wawancara mendalam. Lalu ada pula member check. Member check merupakan suatu proses pengecekan data kepada sumber data. Adapun tujuan dilakukannya member check yaitu agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informan. Member check dapat dilakukan setelah berakhirnya satu periode pengumpulan data. Mekanismenya dapat dilakukan secara individual, yaitu peneliti menemui sumber data atau bertemu dalam forum diskusi kelompok. Pada proses ini, data dapat ditambah, dikurangi, ataupun ditolak oleh sumber data, hingga diperolehnya kesepakatan bersama dapat berupa dokumen yang telah ditandatangani. Lalu, kriteria yang kedua, di sini ada uji transferabilitas atau transferability. Transferabilitas menunjukkan derajat ketepatan atau sejauh mana dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana informan tersebut dipilih. Pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian atau konteks dan fokus penelitian, seperti mengenai gambaran kualitas pelayanan kesehatan praktik bidan mandiri di Kabupaten X secara jelas, maka hasil penelitian itu dapat dikatakan memiliki transferabilitas tinggi. Kriteria yang ketiga itu ada uji dependabilitas atau dependability. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata. Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Sebagai contoh, bagaimana peneliti mulai menentukan masalah maupun fokus penelitian, misalnya terkait implementasi kebijakan. Lalu kriteria yang keempat ada uji konfirmabilitas atau confirmability. Peneliti di bidang kesehatan masyarakat dapat melakukan konfirmabilitas dengan cara merefleksikan hasil temuan peneliti pada jurnal, konsultasi dengan peneliti ahli, peer review, atau mendesiminasikan hasil temuannya pada suatu konferensi untuk mendapatkan masukan dalam memperbaiki hasil temuannya, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional yang terkait bidang kesehatan masyarakat. Nah, jadi di sini kesimpulannya yaitu untuk menetapkan keabsahan suatu data sangat diperlukan teknik pemeriksaan atau pengujian. Teknik pemeriksaan tersebut didasarkan atas kriteria tertentu. Di antaranya yaitu derajat kepercayaan atau credibility, keteralihan atau transferability, kebergantungan atau dependability, dan kepastian atau confirmability. Lalu dalam pemeriksaan data tersebut ada 10 pemeriksaan, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian secara rinci, audit kebergantungan, dan audit kepastian. Nah, semua teknik pengujian tersebut saling berkaitan dan melengkapi, sehingga kita bisa memastikan dan memperoleh data yang lebih valid dan akurat nantinya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.